Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Ertanto, CGP Angkatan 10, Kabupaten Barito Timur. Saya mengajar di SDN 1 Tamyang Layang. Kali ini saya akan memaparkan modul 1.1.A8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1, pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Apa yang segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Yang pertama, guru mengajar dengan metode ceramah, siswa hanya fokus, duduk, dan diam. Kedua, kegiatan belajar mengajar dilakukan hanya di ruang kelas. Yang ketiga, guru mengutamakan aspek kognitif atau intelektual. Anak pembelajaran berfokus pada ketercapaian materi dan kurikulum. Yang keempat, guru aktif sedangkan siswa pasif. Semangat belajar siswa juga sangat rendah. Yang kelima, guru memberikan tugas kepada anak dan harus mengumpulkan tepat waktu. Yang keenam, guru menerapkan suasana kelas yang tenang dan mengharapkan anak-anak lebih memahami materi. Sebelum mempelajari modul 1.1, guru mengajar dengan metode ceramah, siswa hanya fokus duduk dan diam. Kegiatan belajar mengajar dilakukan hanya di ruang kelas. Guru mengutamakan aspek kognitif atau intelektual anak, pembelajaran berfokus pada ketercapaian materi dan kurikulum. Guru aktif sedangkan siswa pasif, semangat belajar siswa rendah. Guru memberikan tugas kepada anak dan harus mengumpulkan tepat waktu. Guru menerapkan suasana kelas yang tenang dan mengharapkan anak-anak lebih memahami materi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Yang merubah pemikiran saya adalah pembelajaran akan lebih aktif jika berpusat pada siswa. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Menghargai setiap karakteristik belajar anak, guru menjadi fasilitator dan motivator dalam pembelajaran. Anak bukan sebagai objek dalam pembelajaran di kelas, melainkan subjek pembelajaran, sebab merekalah pemegang kendali pembelajaran. Yang merubah perilaku saya adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai minat, bakat, dan kreativitas masing-masing. Lebih cermat untuk melihat bakat dan minat siswa. Menciptakan pembelajaran yang menarik agar siswa lebih termotivasi dalam belajar. Membuat suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. Apa yang segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Guru meningkatkan mutu pembelajaran melalui inovasi pembelajaran seperti alat peraga, model pembelajaran inovatif, dan metode atau strategi mengajar yang efektif. Guru merancang pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, pembelajaran yang berpusat pada siswa, guru sebagai fasilitator. Pendidikan karakter yang menggunakan Among Method, pendidikan yang menuntun. Guru segera untuk menerapkan konsep belajar, merdeka belajar, dan mengintegrasikan setiap pembelajaran untuk mengimplementasikan 6 profil pelajar Pancasila. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Mendidik anak supaya memiliki budi pekerti yang luhur atau berakhlak mulia. Pendidikan yang menghamba kepada murid. Kesimpulan, pendidikan sejatinya menghamba pada murid. Guru sejatinya menuntun tumbuh kodrat pada anak agar dapat memperbaiki tingkah laku anak.
Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak, baik secara lahir maupun batin. Pendidikan merupakan suatu kegiatan atau proses memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar anak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan bukan hanya pada ilmu akademis saja, namun perlu menanamkan pentingnya budi pekerti yang baik. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan pembelajaran masa kini atau abad 21. Demikian pemaparan modul 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi. Terima kasih atas perhatiannya. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.